Nah, apa yang tadi saya bilang itu masuk ke dalam ya resiko perencanaan keuangan yang bisa dimaklumi. Nah, mulai yang dari low, middle sampai dengan high risk itu kurang lebih seperti tadi. Contohnya yang kan dari 100 berkembang jadi 101, 110 juta di range yang di sana, ya kan yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya di 100 sampai 130 juta atau 150 juta, oke. Atau kalau misalnya yang high risk ya seperti itu yang 30%, bisa atau sampai 200 juta saya kasih yang gamblang-gamblang aja lah gitu kan. Atau hilang sama sekali, itu masuk ke dalam resiko perencanaan yang harus teman-teman yang bisa maklumi sesuai yang tadi yang di slide sebelumnya. Ya, next. Nah, ini yang berikutnya adalah mengenai sumber perencanaan keuangan, ya kan? Nah, kira-kira dari teman sini kan udah mulai kebayang belum? Mau sumbernya itu kira-kira dari mana sih? Apakah yang dari A, dari B, atau dari yang ketiga, ya kan? Income boleh. Jadi income yang saya maksud di yang pertama itu, poin pertama untuk income saat ini tuh income-nya teman-teman sendiri dengan suami atau suami dengan istri atau tunggal, ya kan? Ya itu kan. Nah itu yang mana, ya kan? Terus atau yang berikutnya, oh saya memang udah siapin nih dari yang pernah terkumpul, ini duit memang duit nganggur, tapi saya bingung mau ditaruh di mana, mau dialokasikan kemana. Itu yang namanya dana nganggur. Jadi yang namanya dana nganggur itu yang tidak mengganggu untuk operasional kita per bulannya. Per bulannya seperti yang tadi saya bilang, misalnya buat bayar listrik, token, internet atau segala macam, transportasi, untuk masak apa segala macam, itu yang tidak mengganggu, yang namanya uang nganggur. Tapi bingung mau dikemanakan. Nah iya, boleh. Saya juga mau. Nah, atau masuk ke poin yang berikutnya ke yang sumber lain, ya kan? Seperti tadi saya bilang, siapa tahu teman-teman di sini ada yang pasangannya udah ada penawaran nih, pensiun dini, mau dapat sekian, atau masih 2-3 tahun lagi pensiun, dapat sekian, ya kan? Atau lagi adalah hasil investasi yang sudah berjalan, mungkin teman-teman ya sudah punya emas atau mulia, punya dolar, ya kan, apa segala macam. Nah itu sudah ada hasilnya, terus tapi udah dimasukin ke alokasi dana menganggur. Mungkin seperti itu. Saya mau coba ya tadi ya seperti saya bilang kan, yang bahasa gampang-gampangnya aja deh, mudah-mudahan juga ini bahasa saya ngomong juga gampang ya dicernanya gitu kan. Benar kan? Ya Kak, mau nanya, kalau misalnya dana menganggur itu apa dana di deposito itu termasuk dana menganggur? Nah, jadi apakah termasuk menganggur apa enggak? Itu balik lagi ke kitanya, ya kan? Depositonya sendiri benar-benar diemin aja, atau suatu saat memang mau diambil. Gimana sih? Kurang memang. Iya. Jadi mau kurang lebih berapa ya? Sekarang minimal deposito 8 juta ya? Lima. 5 ya? 5 udah bisa ya? Nah, 5 sendiri itu mungkin pengembaliannya per bulan sekitar berapa sih? 100.000 atau berapa ya? 200.000? Apa nggak sampai 200.000? Nggak nyampe kan? Berapa ya kira-kira deposito? Kalau 5 juta? Kalau dikategorikan low risk tadi, apakah termasuk low risk? Iya, low risk. Itu masuk ke low risk di situ. Jadi yang penting biarpun berkembang sedikit, yang penting pasti dan aman. Jadi yang udah punya deposito tadi milih low risk, silakan pulang. Berarti sudah sesuai dengan salah ya, salah. Kurang pantas. Namanya di jalan ya. Undang orang diusir ya. Bukan
biar saya juga apa namanya biar biar lebih enak juga gitu kan ngomongnya. Mungkin ada teman-teman lain yang langsung misalnya ada yang mau ditanyain ya boleh aja sih langsung angkat tangan aja biar ya yuk ngasih mic-nya gitu loh. Kira-kira agak nih saya ngomong apaan sih dari tadi gitu loh. Khusus yang lagi di poin yang di sini nih. Oke. Ya, Mak, tunggu sebentar. Biar semua dengar. Alhamdulillah ya mau pulang ya. Jadi tidak bolak-balik nerangin. Sebenarnya sih kalau deposito itu sayang ya sebenarnya. Cuman kalau bisa kan kalau ada peluang itu lebih baik dipakai. Kalau kita sudah melihat apa yang kita akan misalnya itu modal buat apa nih misalnya kita kalau saya misalnya berkembang ya, ternyata dari situ nanti sehari 2 hari atau seminggu kita udah berkembang. Ya. Duitnya udah berkembang gitu. Ya. Kalau deposito kan paling bunganya misalnya sebulan berapa gitu kan. Ya. Per sebulan ya. Kalau deposito per 4 bulan belum kaya. Dia ada ini 4 bulan, 6 bulan sama setahun. Paling berapa persen gitu. Ya betul. Iya, lebih baik kita sebenarnya kita gampangkan aja gitu kan. Kalau kita lebih baik kita pakai untuk usaha gitu seperti apa, misalnya dagang atau kita misalnya mungkin yang lain ada bisnis yang mungkin berpeluang malah lebih bagus itu sebenarnya seperti itu. Cuman kadang-kadang orang itu ada 2 pilihan. Oke. Satu dia pakai tabungan, satu dia buat deposito. Baik. Terus. Nah, tabungan itu yang dia pakai untuk perputaran, deposito pada saat dia hanya untuk menambah pada saat tertentu atau mungkin dia butuhkan pada saat itu juga. Itu seperti itu. Kalau menurut aku ya. Ya. Ya kamu bagus ya apa yang dibilang sekarang gitu kan, cuman kembali lagi tadi yang saya bilang bahwa ini untuk slide selanjutnya itu menurut saya berkelanjutan, ya kan? Jadi apa yang Ican bilang bahwa kalau deposito begini, kalau tabungan begini, tapi kalau kita misalnya kita udah ngambil deposito kita nih, ya kan? Sorry berapa jumlahnya? Kalau misalnya tadi dibilang ada minimal 5 juta, misalnya 5 jutanya benar-benar diambil semua, ya kan? Kita taruh di alokasi yang lain. Tapi kita nggak tahu nih resikonya di situ bagaimana, ya kan? Masalah loh. Apalagi pas pensiun masalah banget. Karena ya saya ada teman-teman yang pada saat sekarang di usia pensiun berarti di atas kita ya angkatannya ya, itu udah mumet. Sedangkan yang sudah ditawarkan pensiun dini aja, oh iya Pak, bentar lagi itu yang teman angkatan kita yang sama ya 91 mau dapat pensiun dini. Cuman habis itu aku ngapain ya? Duitnya buat apa ya? Itu mereka udah kebingungan gitu loh. Seperti itu, ya kan? Nah, kalau dikasih dia investasi yang buruk kayaknya. Kalau gitu. Pasti itu ya. Investasi bodong sama gua. Enggak bakal. Masuk ke sekolah lagi. Jadi setiap lebaran duit sama gua. Investasi bodong. Boleh kan? Lanjutnya banyak ya. Tadi pertanyaan itu belum selesai. Oh ya, jadi memang mengenai Icon, ya kan? Kalau kemanapun, apakah lebih baik kembali semua tetap ya baliknya ke diri kita, tapi jangan sampai salah naruhnya, ya kan? Pastinya di situ mau tabungan kan, mau deposito kan jangan, atau bahkan sampai kita punya rumah gara-gara di apa namanya kalau istilahnya itu apa? FOMO ya, di FOMO itu atau yang di kompor-kompor, lu beli ini aja lu, invest di sini aja. Kita jual rumah, duit habis, rumah udah nggak punya. Keuntungan yang dijanjikan di sana nggak ada, bodoh. Mau apapun bentuknya, ya kan? Karena ya zaman sekarang banyak juga yang invest tipu-tipu itu banyak juga, gitu kan? Apapun bentuknya, seperti itu, ya kan? Jadi seperti tadi semua tetap balik ke diri kita masing-masing, gitu kan? Ya, boleh. Ya. Enggak, kalau untuk mulai memikirkan kepada tahap investasi itu biasanya jika penghasilan atau
bukan penghasilan, Income? ini kita, aset ya. Income kita, aset kita, modal kita. Itu pada titik berapa persen gitu loh. Nah, ini Baru mulai memikirkan investasi gitu. dalam arti maksudnya pertanyaan Agatha berapa persen tuh alokasinya atau pada saat kapan ya? Maksudnya berapa persen dari yang tersisa, yang Catat banget, lanjut. Ya, lanjut itu yang ke E, masuk ke poin E. yang suruh lanjut ya Bang? Saya. Askadu udah begitu. Askadu udah. Baca pikiran ya? Lagi nih Ustaz saya. Nah, ini nih, nah, berkaitan dengan yang di sini, ya kan? Itu gue yang bikin. Oh, gitu ya? Nah, jadi ya kan, mau modal yang kita akan rencanakan tuh ya dari yang sini nih, misalnya yang pertama ya kan sekian nominal, entah berapapun jumlahnya, 5 juta, 1 juta atau itu saya anggap 100%, ya kan? 100% utuh maksudnya, gitu kan? Terus yang kedua, atau dari misalnya tadi yang 100% hanya 30%-nya, misalnya tadi kalau yang di awal saya bilang 100 juta, oh ambil 30 jutanya, 70 jutanya simpen. Sampai di situ dulu ya, kan? Jadi kita bicara 30%-nya nih. Pokoknya semua sumber misalnya cuma ada deposito 100 juta, yang diambil cuma 30 jutanya aja deh yang mau coba dialokasikan tempat lain. Itu kan. Nah, terus berikutnya atau dari yang 30% misalnya tadi 30 juta ditaruh ke beberapa tempat namanya yang mau investasikan atau mau berupa dibentuk apapun gitu kan. Selamat siang Bapak Luki Sultan. Jadi apa namanya, penentuannya itu seperti tadi Kak Agatha, ya kan? Kalau misalnya dari situ baliknya nyamannya di mana nih? Ya kan? Penentuannya kalaupun misalnya bertanya ke siapapun, ya kan? Nanti di slide selanjutnya istilahnya kalau misalnya mau di-spill dikit, dari modal yang 10.000 pun juga ada 10.000 perak ya, rupiah, itu bisa. Jadi kalau dari yang ketiga itu misalnya kira-kira Agatha yang di mana nih posisinya penentuan persentasinya tadi? Yang pertama kan semuanya sih bisa benar. Iya, iya betul. Balik lagi tadi kembali ke profil. Kalau misalnya tadi di profilnya Agatha masih dalam posisi yang logis, ya berarti apa namanya hanya maksimal itu sekian nominal dari 100% yang ada. Sekian nominal atau sekian rupiahnya bisa lebih kecil lagi dari 30%. Misalnya 100 juta, gue mau coba-coba yang ini cuma 1 juta aja, ya nggak ada yang salah juga. Namanya tipikal oris ya seperti itu. Aku pusing nih mikir-mikir mesti gimana, yang penting dari 100 juta gue ambil cuma 1 juta, 1 juta gue bisa bertambah misalnya jadi 1.050.000, jadi 1 juta 100.000, yang penting kan berkembang. Mulai nangkep apa mulai tambah bingung? Iya. Boleh dari slide yang tadi nggak sebelumnya? Yang tentang apa? Nah, Ya sumber apa tadi, keuangan. sumber pendanaan. Ya. Oke, sumber pendanaan. Oke. Nah, Nah, mau nanya jadi yang poin 1 tuh. Apa sih income saat ini? Kan gini, dia ditanya gini. Kan mungkin paling ideal itu invest itu ketika kita memang punya dana yang lebih gitu ya, yang bukan untuk operasional sehari-hari. Nah, kalau misalnya kondisinya memang seseorang itu memang nggak punya dana lebih gitu, artinya memang yang uang yang ada memang yang emang buat akan terpakai terus buat misalnya kebutuhan hidup gitu. Tapi jadi istilahnya nggak punya uang lebih nih. Tapi kalau misalnya punya ini gini, kalau dia nggak berubah, nggak berani gitu, akan terus-menerus pas-pasan gitu. Sementara kalau misalnya dia berani untuk invest meskipun menggunakan dana yang harusnya nggak dipakai,
berpotensi bahwa dia juga akan bisa nambah gitu. Terus? Nah, seberapa pertimbangan apa gitu yang bisa kita lakukan bahwa oke nggak apa-apa berani pertaruhkan gitu yang emang dari yang sebenarnya ujian operasional itu untuk dipakai invest. Nah, semua itu selalu saya juga balik lagi ya kan. Nyamannya kita di mana? Tapi memang sesuatu yang namanya invest, ya kan? Apapun bentuknya itu pasti ada risiko, ya kan? Nah, risikonya tadi saya klasifikasi menjadi 3 aja, gitu kan? Yang low risk, middle atau yang high risk, ya kan? Tapi dengan low risknya sendiri, wah ini nggak pas banget. Tapi dipaksa-paksa seperti tadi saya bilang, spill 10.000 juga udah bisa kok. Misalnya, ya kan? 100.000 biasa cuma buat beli internet, pulsa, ya kan? Gue sekarang cuma beli 50.000 atau 80.000. 20.000-nya coba dialokasikan yang lain. Dalam bentuk apa? Nanti. Nah, yang penting yang dari yang lepas-lepasnya sendiri itu dana yang ada, ya kan? Balik lagi ke kita. Mau berapa sih? Kalau bicara tadi nominal secara rupiah 10.000 pun sekarang ada, bisa alokasi investasi. Nanti 10.000. Coba tahan itu. Pertanyaan tahan dulu. Saya sudah apa sih? Ngepres banget, paham. Apalagi pada saat nanti ya, yang misalnya teman-teman di sini yang bekerja atau yang pasangannya masih bekerja saat ini menuju pensiun makin pusing loh kalau nggak makin mulai. Atau kita coba bahas yang bahasa awamnya dulu ya, gitu, buka-buka mindset supaya kalaupun misalnya saya ada yang omongan kurang benar ya bisa dikoreksi sih. Saya nggak pinter kok. Tapi kalau boleh tanya, kebetulan tadi saya nangkep sih yang melanjutkan. Mungkin saya kurang nangkep. Ya. Jadi kita contohnya misalnya saya ini pas-pasan banget di dunia ini mas kamu dengar nggak saya ngomong? Nggak. Jadi begini mas, gue udah pas-pasan nih, ya kan? Terus lu ngajakin gue suruh berpikir mengenai masa perencanaan keuangan gitu kan? Terus gue pengen gimana caranya gue dapat duit yang tadi gue bilang dari awal? Ya kan? Nyolong kah? Ya kan? Atau gue minjem kan berarti apa kan? Ada gestur, gesek tunai, ya kan? Biasa nih kayaknya. Pernah saya lakukan. Pernah ya? Ya lagi kita kenal. Selamat siang Bapak Agung Marianto, teman lama. Nah, terus satu lagi kita paham. Jadi mungkinkah mungkin dijelaskan bahwa segala sesuatu yang akan kita bahas ini apakah di luar dari kita berhutang atau dengan menggunakan pinjaman atau gimana? Nah itu yang ini kalau kita dengan cara berhutang mungkin ini tidak akan jalan ini, tidak sejalan dengan mas yang ada profil perencanaan keuangan ataukah masih bisa sejalan? Ya, saya nangkap. Oke. Jadi yang coba ditengahi oleh kakak Tio, kakak Yayo, bahwa ini ada dua pasar. Nanti kalau kita berencana ini, kita perlu hutang nggak sih? Ya kan? Seperti itu kan? Nah, berlanjut ke nanti ke slide berikutnya, saya tidak sama sekali tidak menyarankan dan tidak ada dibahas yang namanya hutang, sakit kepala, pusing. Sama sekali, apalagi Gestum juga enggak ya mas? enggak. Oh enggak. Jadi apa namanya? Semua yang bicara yang saya sampaikan ini adalah real tanpa hutang, tanpa melibatkan riba halal, enggak, pokoknya enggak ada hutang, titik. Nah. Jadi seperti itu yang saya bilang. Kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Yayo, itu berarti kesimpulannya bahwa memang kita harus sudah ada dana yang benar-benar ngawur. betul. Itu Berapapun jumlahnya.
Ya, Elisa kira-kira udah jawab ya? Jawabannya ya? Hah? Enggak? Oh udah lah. Kalau belum saya juga pusing masih jawab. Karena ya itu yang nanti yang kita bahas kemudian sama Pak Ferry adalah dana nganggur atau dalam tanda kutip dana yang bisa digunakan untuk dalam perencanaan keuangan gitu kan yang kita Iya, betul. Oke, gitu. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, benar, ya kan? Semua yang tadi yang saya dirangkumin itu mulailah itu sebetulnya udah mulai ke poin terakhir sih, gitu loh. Udah bisa pulang. Bawa basic. Kita lebih enak kalau sudah langsung Agak kan udah lu udah tidak loh. Lebih secara selain